Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dengan darah anak domba.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih, cinta dan pemeliharaanmu bagi kami semuanya. Sehingga hari ini kami masih hidup, bernapas, itu karena kasih Tuhan bagi kami. Oleh itu pada saat ini Tuhan kami mohon di hadapan-Mu ya Bapa, ampuni semua dosa, kejahatan, kesalahan kami, kebobrokan, kenajisan kami yang kami lakukan setiap saat, setiap waktu terhadap saudara seiman kami, orang-orang ahli sekitar kami, terlebih terhadap Engkau. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Bapa. Karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup dan mampu untuk mengampuni, menyucikan, menguduskan setiap kami yang mengaku percaya kepada-Mu ya Tuhan. Banyak cara yang kami lakukan untuk melakukan kejahatan dan dosa. Tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami masing-masing. Kami bisa saja menipu semua orang, termasuk pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sepelayan sekerja kami. Tetapi kami tidak bisa membohongi Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience. Engkau maha hadir, Engkau maha kuasa, Engkau maha tahu. Oleh tidak ada dosa sekecil apapun juga yang sanggup dan mampu untuk kami sembunyikan di hadapan. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini datang dan memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Sekalipun badai topan bergelora, tetaplah Tuhan menjadi perlindungan kita. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganmu.
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 135, ayat 1 sampai dengan 7. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai abdi-abdi Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Tuhan kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala ilah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Karena Dialah Tuhan, Dialah Raja. Naikkan pujian ini, ku rindu setiap waktu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai orang yang berbahagia. Dan khotbah ini akan saya bagi dalam 2 bagian. Hari ini kita akan bicara tentang orang yang berbahagia bagian pertama. Ini terambil dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Sebuah khotbah yang sangat fenomenal dan sangat terkenal di dalam kekristenan. Bahkan dianggap bahwa khotbah Yesus di bukit ini merupakan intisari dari seluruh pengajaran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, khotbah Yesus di bukit tidak akan lepas dari seluruh pengajaran Tuhan Yesus dan seluruh pengajaran perjanjian baru, bahkan juga dengan perjanjian lama. Karena itu sangat penting kita berbicara hari ini salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang sangat fenomenal tersebut. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai beberapa karakteristik orang yang berbahagia menurut Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita akan berbicara dulu tentang latar belakang dari khotbah Tuhan Yesus. Kita akan berbicara bagaimana sebelum Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, Tuhan Yesus sebelumnya sedang melakukan banyak mukjizat. Bahkan di dalam pasal 4 dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan segala penyakit, segala kelemahan, pelbagai penyakit, sengsara, kerasukan, dan berbagai persoalan-persoalan yang dia hampiri selama perjalanannya tersebut. Hal ini tentu saja membuat banyak orang takjub, banyak orang terkesima, dan banyak orang berpikir siapa ini? Oleh karena itu wajarlah setelah Yesus menyembuhkan segala penyakit, kesengsaraan, kelemahan, dan juga berbagai jenis kerasukan yang dialami orang-orang, maka orang-orang ini berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan ketika dia disampai di suatu tempat yang dianggap sebuah bukit, maka Yesus memulai pengajarannya. Pada bagian ini Yesus ingin memberikan pemahaman yang benar kepada para pengikut yang sedang mengikuti dia tentang apa itu kerajaan sorga dan bagaimana para penghuni kerajaan sorga hidup di tengah dunia. Oleh karena itu Yesus perlu meluangkan waktu untuk memberikan pengajaran-pengajaran tentang kerajaan sorga dan apa yang dikerjakan para penghuni kerajaan sorga tersebut di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam bagian pertama khotbahnya, Yesus berbicara mengenai orang yang berbahagia. Cerita tentang orang berbahagia atau kalimat tentang orang yang berbahagia sangat menarik dan sangat menyenangkan. Orang tentu ketika berbicara tentang orang yang berbahagia, konotasinya secara manusia, maksud saya, adalah orang yang sukses, punya pencapaian yang tinggi, selalu berpenampilan senang, punya jabatan, atau juga mungkin kelihatannya tidak memiliki kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Itulah yang dipahami oleh sebagian orang tentang pemahaman orang yang berbahagia. Akan tetapi Yesus di dalam khotbahnya ini memberikan pemahaman yang jauh berbeda tentang konsep orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia tidaklah seperti apa yang dibayangkan oleh orang dunia. Dan kemudian dia memakai kata makarios. Memang makarios ini punya pengertian orang yang diberkati,
bisa juga artinya orang yang berbahagia, bisa juga artinya suka atau senang, sukacita atau senang. Akan tetapi kalau kita mau rangkumkan dalam pemahaman yang utuh, kata makarios ini bisa kita simpulkan sebagai suatu keadaan senang, suatu keadaan berbahagia dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dan hidupnya bertaut kepada Tuhan. Jadi kata makarios dalam konotasi Matius 5 ayat 1 sampai 12 yang hari ini kita akan bahas sebagian, kemudian nanti pada bagian kedua kita akan bahas sampai ayat ke-12, itu berbicara tentang orang yang senang, orang yang berbahagia karena diberkati, dipelihara, dan hatinya bertaut, bahkan tindakannya pun senantiasa bertaut kepada apa yang Tuhan mau. Karena itu sangat-sangat penting kita belajar tentang apa itu orang yang berbahagia. Paling tidak pada hari ini kita akan berbicara tentang 4 definisi orang yang berbahagia. Yang pertama dikatakan oleh Yesus, orang yang berbahagia adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Itu pada ayat yang ketiga. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ini sangat menarik. Kok orang miskin berbahagia? Setelah kita lihat dari bahasa aslinya, ya tentu artinya adalah mereka memiliki kesadaran, atau orang yang memiliki kesadaran bahwa mereka punya kemiskinan, punya kekurangan, yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menolong mereka. Maka orang-orang inilah yang empunya kerajaan sorga. Dalam bahasa yang gampang, orang-orang ini merasa selalu ingin ditolong, atau orang ini selalu merasa tidak punya kegagahan, tidak punya kehebatan. Ini dalam bahasa aslinya diterjemahkan secara gampang. Di hadapan Tuhan, dan mereka selalu bergantung kepada pertolongan dan kuasa Tuhan. Hidup mereka bergantung sepenuhnya kepada pertolongan dan kuasa Tuhan. Mereka tidak mau bergagah di hadapan Tuhan, dan tidak sekali-kali mereka menampilkan kegagahan seakan-akan mereka memiliki kehebatan di hadapan Tuhan. Karena mereka tahu mereka hanyalah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Mereka bukan orang hebat. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka memiliki hidup pun karena anugerah Tuhan. Mereka memiliki kesehatan pun karena anugerah Tuhan. Mereka memiliki berkat-berkat jasmani juga karena anugerah Tuhan. Rasa itu, rasa tidak sombong, rasa tidak memiliki kegagahan, itulah yang membuat mereka bertaut kepada Tuhan. Dan di hadapan Tuhan itu orang yang berbahagia. Karena tentunya, pastinya Tuhan akan senantiasa menolong orang-orang seperti ini. Dan mereka pasti akan dipenuhi oleh pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Sehingga mereka pasti berbahagia ketika mereka menjalani kehidupan di tengah dunia. Kemudian orang yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang berduka cita. Di ayat yang keempat, Matius 5 dan 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, konsep ini bukan artinya mereka menduka-dukakan dirinya. Atau ketika mereka memang mengalami duka, kemudian mereka lebih berduka lagi, bukan seperti itu. Tetapi dalam bahasa aslinya, orang yang berbahagia di ayat 4 ini adalah orang yang menyadari bahwa dirinya lemah. Dan, dengar baik-baik pernyataan saya, merasa tidak mampu memenuhi kebenaran Tuhan. Sehingga dia perlu dan membutuhkan pertolongan Tuhan untuk bisa
atau dapat melakukan kebenaran yang diperintahkan Tuhan kepada dirinya. Oleh karena itu, bisa juga dikatakan orang yang berduka cita ini orang yang selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Tahu persis dia merindukan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Melakukan untuk mengasihi orang lain. Mengasihi musuh. Mengasihi orang yang membenci dia. Dia tahu dia tidak punya kemampuan. Dia butuh pertolongan Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Karena itu dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Memohon Tuhan memperlengkapi dia dengan segala kuasa dan kemampuan. Dan dia tahu persis bahwa dia tidak mampu melakukan apa yang dituntut oleh Tuhan. Dia senantiasa berduka cita. Tuhan, aku tahu. Aku sering tidak mampu. Aku sering kali lupa. Aku sering kali lalai. Aku sering kali tidak berdaya untuk melakukan kebenaran. Aku tahu Tuhan, aku manusia yang penuh kelemahan. Aku tahu Tuhan, aku manusia yang perlu Kau tolong. Aku tahu Tuhan, aku perlu pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Aku lemah Tuhan, tapi aku akan menjadi kuat ketika Engkau menolongku ya Tuhan. Aku tidak akan pernah merasa aku sudah mengerjakan semua yang Kau perintahkan dalam hidupku. Kesadaran inilah yang sangat baik. Setiap kali orang punya kesadaran seperti ini, dia akan merasa bergantung sama Tuhan. Dia bertaut sepenuhnya kepada Tuhan. Dia pegang erat tangan Tuhan. Dia tahu persis dia tidak punya kemampuan yang lebih untuk mengerjakan semua kebenaran itu. Maka dia akan diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dituntun Tuhan, dan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena perjalanan hidupnya dituntun Tuhan. Perjalanan hidupnya dijaga Tuhan. Tentu dia bisa saja jatuh, tetapi pasti dia tidak tergeletak. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang senantiasa bergantung kepada dia dipermalukan. Ini merupakan kunci daripada orang-orang yang berbahagia. Karena dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan segala hal-hal yang mungkin tidak ideal. Manusia-manusia bahkan orang-orang yang percaya sekalipun harus berhadapan dengan ketidakidealan tersebut. Bagaimana kita mampu? Tidak akan mampu. Kita sanggup? Tidak akan sanggup. Kita bahkan bisa melawannya? Dipastikan tidak akan bisa. Tetapi ketika kita menyadari kelemahan itu dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka engkau akan mampu bertahan, berkemenangan, menjadi lebih dari seorang pemenang, dan engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Engkau bisa lewati semua tantangan itu bersama Tuhan. Walaupun sulit di awal, tetapi pasti engkau di ujungnya berkemenangan. Karena itulah janji Tuhan. Kemudian, karakteristik atau definisi ketiga dari orang yang berbahagia itu terambil dari ayat yang kelima. Yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wow, ini luar biasa. Orang yang lemah lembut katanya memiliki bumi. Tentu kita bertanya-tanya kenapa Yesus mengatakan seperti itu. Tidak hanya dikaitkan dengan kerajaan sorga, tetapi orang yang lemah lembut ini akan memiliki bumi. Coba kita renungkan dengan baik. Kita meminta Tuhan memimpin kita. Apa maksud dari ayat kelima ini? Tentu orang yang lemah lembut dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan adalah orang yang rendah hati, orang yang lembut di dalam respon segala keadaan secara positif dan konstruktif. Walaupun itu menghantam dia, walaupun itu tidak adil, ketidakadilan, sesuatu yang begitu jahat menerpa dia, sesuatu kesengsaraan menerpa dia. Tetapi orang yang
lemah lembut, mampu meredamnya dengan sikap yang positif. Melihat ada jalan Tuhan di sana. Melihat ada tangan Tuhan di sana. Melihat ada rencana Tuhan di balik pergumulan tersebut. Di balik ketidakadilan tersebut yang menghampiri dirinya. Yang mungkin menghantam dia, menghancurkan karirnya, menghancurkan perjalanan pekerjaannya. Tetapi dia mampu meresponnya dengan positif. Dan dia tetap percaya Tuhan tidak meninggalkan dia. Tetap berpengharapan, tidak putus asa. Orang-orang seperti ini pasti memiliki bumi. Kenapa? Karena dia tidak dipenuhi kepahitan. Dia tidak dipenuhi dendam. Dia tidak dipenuhi dengan amarah. Sehingga ketika dia berelasi dengan orang lain pun, dia terhindar dari konflik. Orang seperti ini kemungkinan besar atau dipastikan bahwa orang ini dapat berelasi dengan semua orang. Dengan semua lapisan masyarakat. Konflik jauh dari mereka karena orang-orang ini sangat mampu merespon semua keadaan dengan positif dan konstruktif. Sehingga orang-orang ini mampu memperoleh keberhasilan. Dengar baik-baik, ada seorang yang saya kenal, dia sekolah di salah satu sekolah yang cukup terkenal, mendapat beasiswa, dan kemudian ketika pulang ke Indonesia sekitar hampir 20 tahun yang lalu gajinya sudah 25 juta. Saya pikir cukup besar. Dan kemudian kami berbincang, dia bilang begini, bahwa kesuksesan orang di dalam meniti karirnya bukan soal kepintaran saja. Bukan soal semua hal yang lain atau kekayaan. Tidak. Dia bilang berbicara tentang relasi. Networking. Dia bicara itu kunci yang terbesar, kata orang tersebut. Tapi saya berusaha memaknai itu dengan baik, Dan saya menemukan ya, orang-orang yang mampu membangun relasi dengan baik, jauh dari konflik, dan kemudian mampu merespon semua keadaan dengan positif dan konstruktif. Orang-orang ini biasanya sangat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Komunitas yang manapun dan dimanapun biasanya akan menerima orang-orang ini. Sehingga orang-orang ini mampu membangun relasi dengan baik. Dan ketika dia mampu membangun relasi dengan baik, karirnya, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, semua yang dia rencanakan secara manusia akan lancar. Karena jauh dari konflik. Sehingga saya memaknai itu setelah beberapa tahun belakangan ini pernyataan teman saya tersebut. Benar. Orang yang punya relasi yang baik, networking yang luas, itu lahir atau muncul dibangun dari orang-orang yang jauh dari konflik. Dan salah satu kunci dari membangun relasi yang baik dan luas itu dari sikap hati yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut tidak akan tercemar hatinya dengan dendam, amarah, kepahitan, tawar hati, kebencian, kemudian menggerutu, menggeram, dan segala macam. Sehingga hatinya tetap tenang dan bisa diisi sukacita dari Tuhan. Dan orang ini orang yang sungguh berbahagia. Bahkan orang ini memiliki bumi. Yang dia kerjakan berhasil. Karena dia menjalin relasinya dengan hati yang baik. Jauh dari konflik. Kegeraman, kebencian, dendam, tawar hati, kepahitan. Semua jauh dari orang yang lemah, lembut hatinya. Sehingga benar kata Tuhan Yesus. Orang ini bukan hanya penghuni sorga. Tapi juga mereka memiliki bumi. Kemudian, definisi atau karakteristik orang yang berbahagia yang keempat. Atau yang terakhir dalam bagian pertama khotbah orang yang berbahagia ini adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Itu ayat yang ke-6, Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Apakah saudara orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Saya tidak akan menghakimi. Kita tanyakan kepada diri kita. Apakah benar di dalam hati kita, kita selalu rindu akan firman Tuhan. Selalu rindu dipimpin Tuhan. Selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Tentu
Yang saya maksud tidak setiap saat kita beribadah, kemudian kita tidak bekerja, kita beribadah terus, berdoa terus, ibadah terus, ritual-ritual seperti itu. Kemudian kita tidak kerja. Tentu kita orang yang paling konyol di dunia. Karena kita harus bekerja dan beribadah. Apakah kita menjalankan pekerjaan kita sebagai sebuah ibadah yang sungguh kepada Tuhan? Di mana kita selalu ingin bahwa Tuhan dinyatakan, dan kalau kita menyatakan hidup kita dengan kebenaran itu melalui pekerjaan kita dan aktivitas kita sehari-hari. Apakah engkau di hatimu ketika bangun tidur kita sungguh lapar dan haus akan persekutuan dengan Tuhan? Ataukah yang pertama kita cari adalah alat yang sangat kita sayangi, handphone kita, laptop kita, atau alat media sosial lainnya? Kita terbangun dan langsung kita cari alat tersebut. Ataukah ketika kita bangun, kita langsung mencari Tuhan dan berdoa? Saya tidak mengatakan bahwa orang harus, tandanya orang yang bangun pagi berdoa itu tandanya orang pasti, orang berbahagia, orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Tetapi bisa menjadi tanda. Karena soal rindu dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran Tuhan, itu di hati kita. Ritual-ritual itu hanyalah penampakan luar. Tetapi penampakan luar itu juga harusnya sejalan dengan yang di dalam. Sehingga Yakobus di dalam kitabnya mengatakan, yang ditulis suratnya, bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman dulu yang benar, dan kemudian melahirkan perbuatan yang benar. Bukan perbuatan dulu. Karena kalau imannya tidak benar, maka akan menjadi sebuah kemunafikan. Hanya kamuflase, manipulasi. Tetapi kalau imannya sudah benar, harus melahirkan perbuatan yang benar. Kalau hatimu dan hatiku lapar dan haus akan kebenaran, maka pastilah perbuatan-perbuatan kita akan mencari Tuhan. Apakah saudara sudah melakukan seperti itu? Mari kita tanya. Seberapa banyak waktu kita sediakan buat Tuhan? Dari 24 jam satu hari yang Tuhan sediakan. Kali 52 minggu satu tahun. Dan berapa tahun saudara dan saya sudah hidup? Berapa lama kita sediakan waktu? Sudahkah Tuhan memimpin kita? Ketika kita ada persoalan dalam pekerjaan, aktivitas, segala macam. Kemudian apakah kita mencari Tuhan lebih dulu? Ataukah kita mengandalkan kemampuan kita? Mengandalkan otak kita? Mengandalkan segala kegagahan kita? Ataukah kita bertelut pertama kali dan selalu Tuhan yang pertama kali dan yang terutama? Tuhan, tolong kami. Tuhan, berikan kebenaran-Mu. Puaskan aku. Maka kata Tuhan, berbahagialah orang lapar haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 4. Pada bagian yang pertama ini ada 4 definisi, ada 4 karakteristik orang yang berbahagia. Di mana bagian saudara? Apakah saudara sudah ada di antara itu? Nanti pada bagian kedua kita akan masuk lagi khotbah berikutnya dari pernyataan Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Tetapi paling tidak, adakah posisi saudara dari 4 definisi, 4 karakteristik orang berbahagia ini? Saudara jangan hidup dalam kepura-puraan. Hiduplah dalam kesejatian. Jangan hidup dalam manipulasi. Hiduplah dalam kesejatian. Jangan hidup dengan segala yang tidak murni. Tapi hiduplah dalam kesejatian. Kekayaan tidaklah membuat engkau berbahagia. Kemewahan tidaklah membuat engkau berbahagia. Segala kesuksesan tidaklah membuat engkau berbahagia. Scott Young, seorang Skotlandia, salah satu yang terkaya di sana, punya paling tidak lebih dari 7,6 triliun uangnya. Dia mati dalam keputusasaan, loncat dari lantai 4. Adolf Merkel sempat menjadi orang terkaya di Jerman. Pada 5 Januari 2009, menabrakkan diri ke kereta. Lucy Garden, bintang film Spider-Man, gantung diri dan tidak menemukan kebahagiaan. Dan banyak lagi contoh-contoh. Orang sukses, orang yang bergelimang dengan segala yang kata dunia membuat kita senang, happy, bahagia, tidaklah membuat kita bahagia. Tapi datanglah kepada firman Tuhan, yaitu menjadi orang yang berbahagia, yang sejati, di mana orang itu
mau menyatakan dirinya miskin di hadapan Tuhan, senantiasa berduka cita karena dia tahu dia orang lemah dan tidak mampu melakukan kebenaran tanpa pertolongan Tuhan. Kedua, dia menjadi orang yang lemah lembut, mampu merespon semua keadaan yang tidak adil, tidak ideal dengan positif, konstruktif di dalam anugerah Tuhan. Dan yang keempat, jadilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena engkau pasti akan dipuaskan Tuhan dalam hidupmu, dan engkau pasti akan berbahagia. Mau cari keputusasaan dan berakhir dengan kekonyolan dan kebinasaan? Ataukah saudara memilih hidup di dalam kesejatian dan menjadi orang berbahagia yang sejati? Bukan yang berpura-pura, bukan yang manipulatif, bukan juga yang munafik. Datanglah kepada firman Tuhan seperti kata firman Tuhan hari ini. Apa itu? Di dalam Tuhan semuanya akan diberkati dengan kebahagiaan. Karena kata makarios artinya berbahagia, happy atau senang, dan diberkati. Dan tadi saya katakan di depan disimpulkan, orang yang happy atau berbahagia karena dia diberkati, dipimpin, dituntun, dan diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa untuk apa? Untuk menjalani hidup dengan baik, dengan kesejatian, dan dengan sukacita. Tantangan boleh datang, penderitaan akan menghampiri kita, dan itu pasti. Tapi orang yang berbahagia karena diberkati, dipimpin, dituntun, dan diberi kuasa oleh Tuhan, pasti akan berkemenangan. Haleluya, soli deo gloria. Segala kemuliaan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami menaikkan doa kami. Berkatilah umat-Mu, agar umat-Mu menjadi orang yang berbahagia. Yaitu orang yang diberkati Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bertaut kepada Tuhan. Sehingga dalam hidupnya, dia dapat menghadapi tantangan dan berkemenangan. Pasti berkemenangan. Pasti berkemenangan. Walaupun dia akan jatuh, tapi dia tidak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang orang yang diberkati, dituntun, dipimpin, dan diberi kuasa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, jadikan kami orang berbahagia, agar kami berbahagia di bumi dan di sorga bersama Tuhan, dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui QR atau nomor rekening yang tertera di layar. Mari sambil persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian, Kuserahkan kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Aku tunduk padanya. Ku tinggalkan nafsu dunia.
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami, sehingga kami boleh bernapas hidup hingga hari ini di sini, dan kami boleh beribadah bersama. Terima kasih Bapa, segala pujian sudah kami naikkan kepadamu, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan terima kasih saat ini kami boleh diberkati melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh abdi-Mu, anak-Mu, Pastor Butar-Butar pada hari ini. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami menghidupinya dengan benar di dalam setiap langkah juang hidup kami, supaya kami terus menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati abdi-Mu di dalam pekerjaan pelayanan rumah tangganya. Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan menyerahkan seluruh anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu seluruhnya, baik yang ada di Jabodetabek ini maupun yang ada di luar Jabodetabek. Tuhan berkati mereka. Di setiap gereja lokal yang ada, Engkau hadir untuk melawat dan memberkati mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan pelayanan pendidikan, dan segala hal yang mereka kerjakan. Tuhan kiranya Engkau buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang adalah sang provider, Engkau menyediakan bagi mereka yang berseru, memohon, meminta daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang dalam keadaan lemah fisik, lemah tubuh. Tuhan juga kiranya Engkau melawat mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di setiap hospital. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh majelis gereja ini. Tuhan berkati para diaken aktivis gereja, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Satukan hati kami, sehingga di dalam setiap pekerjaan pelayanan Tuhan ini, biarlah hanya nama Tuhan yang kami agungkan dan kami muliakan. Kami tidak mencari reputasi pribadi kami masing-masing sebagai pelayan Tuhan, melainkan kami nyatakan kuasa kasih-Mu di dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan izinkan bagi kami semuanya, di dalam menata layani gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu di seluruh dunia. Tuhan berkati mereka semuanya yang hari ini beribadah kepadamu. Biarlah kiranya juga Tuhan terus melawat mereka di tengah pergumulan menghadapi berbagai tantangan hidup, terutama oleh karena pandemi virus corona ini. Tuhan hibur, kuatkan anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini, supaya mereka terus eksis dan tidak putus harap, tetapi terus berharap dan percaya bahwa Tuhanlah juru selamat satu-satunya, benteng hidup bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada hari ini menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga menopang, menolong, berkati yayasan ini di dalam setiap penata layanannya, baik melalui pendidikan, pelayanan, sosial, kesehatan, dan berbagai hal yang dikerjakan secara holistik. Tuhan Engkau berkati mereka di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan buat menjadi berhasil segala sesuatu yang anak-anak-Mu kerjakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin bangsa kami. Beri hikmat kepada pemerintah bangsa dan negara kami, supaya mereka dapat menanggulangi berbagai persoalan yang terjadi di bangsa ini, terutama oleh karena wabah virus corona ini. Biarlah ada pemerataan di dalam proses vaksinasi di seluruh negeri ini. Tuhan Engkau berkati, sehingga semuanya pada akhirnya terlepas keluar dari cengkraman virus yang mematikan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini untuk keamanan bangsa kami. Kiranya juga Tuhan tolong, sehingga tidak ada pertikaian yang berusaha juga untuk menghancurkan, memecah belah kesatuan negara ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, terutama peristiwa yang ada di Papua. Kiranya Engkau tolong ya Bapa, sehingga para pemberontak boleh dijamah oleh Tuhan, sehingga boleh kembali berdamai, bersekutu menjadi anak bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa
pada saat ini Tuhan, untuk seluruh pergumulan kami masing-masing pribadi, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua yang kami pinta dan minta daripada-Mu, jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan doa ini, seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Roma 11 ayat 36. Dalam hitungan ketiga, kita akan membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali ke dalam pekerjaan penatalayaan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, agar kita terus berbahagia di dalam situasi apapun, karena kita percaya Tuhan adalah Immanuel yang selalu bersama dengan Bapak Ibu dan juga saya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Hanya